Selamat pagi teman-teman berdaya, kembali lagi di podcast Kaya Makna Payung University bersama Ibu Mufliha. Wah, hari ini kita akan lanjut ngobrol tentang ketakutan-ketakutan yang dialami oleh Gen Z, Bu. Karena fenomena perceraian ini makin marak, makin banyak. Ya, meskipun itu menjadi kadang konten juga kayak perceraian Arhan kemarin, banyak yang mama genit ingin mendaftar juga misalnya. Dan orang-orang yang terlihat sebenarnya sudah mapan, sudah matang, sudah siap, bahkan secara agama paham, tapi bercerai juga akhirnya. Sehingga itu menimbulkan ketakutan-ketakutan bagi Gen Z untuk menikah. Nanti takut gagal ketika pernikahan. Nah, adanya kasus ini, bagaimana Ibu Mufliha melihat fenomena ini dan apa kira-kira pesan untuk teman-teman Gen Z untuk nggak perlu takut sebenarnya menikah? Iya, itu kan sempat ada tagline ya. Apa itu? Married is scary itu. Nah, iya. Iya. Atau bahkan ada filmnya ya, aku kurang paham ya. Kayaknya ada filmnya juga itu. Tapi itu sempat rame gitu. Sempat rame. Dan saya bisa pahami itu, Mas ya. Jadi hari ini kan pemberitaan soal perceraian kan sebegitu masifnya. Iya. Orang yang kelihatan baik-baik saja tiba-tiba klutik divorce. Orang yang menjadi couple goal gitu ya. Entah ada kejadian apa juga akhirnya bercerai gitu. Nah, sebenarnya kan ini soal cara pandang kita ya. Jadi fenomena perceraian yang tinggi itu kan bukan hari ini saja. Dari dulu juga begitu. Iya. Hanya pemberitaannya kan tidak terlalu masif seperti hari ini. Jadi menurut saya justru bagian ini menjadi peluang untuk teman-teman Gen Z untuk menyiapkan pernikahan dengan baik. Jadi ini loh, dinamika di dalam pernikahan itu tidak sesederhana akad nikah yang hanya sehari resepsi selesai. Atau tidak sesederhana ketika pacaran. Yes. Tidak sesederhana saat pacaran gitu, tapi bukan berarti itu sesuatu yang menakutkan. Bisa kita jalani dengan, ya tentu dengan persiapan yang memadai lah gitu. Kita tuh mau berjalan panjang loh. Di dalam pernikahan ini kan seumur hidup gitu. Nah, kalau kamu mau melakukan perjalanan yang panjang dan jauh, bekal kamu kan harus banyak. Kalau cuma bawa air 1 botol, ya kehausan. Gitu kira-kira. Betul. Jadi jangan jadikan married is scary itu alasan untuk tidak menikah. Begitu. Jadi jangan takut ya, Bu? Nggak usah takut. Ini kan ada tuh anekdot kalau zaman saya ya. Iya. Iya, ternyata menikah itu nyesel saya tuh menikah. Ternyata enaknya lebih banyak daripada itu kalau zaman saya gitu. Iya. Dulu saya juga dikasih tahu sama guru saya, menikah itu enaknya cuma 2%, Bu. Yang 98% enak itu sekali. Enak sekali. Itu maksud saya. Saya mau ngomong itu cuman nggak ketemu-ketemu ya gitu. Iya. Sebenarnya ya kalau memang dijalani dan dinikmati banyak enaknya, Bu. Justru enak. Kita kan apa-apa menjadi dilakukan bersama-sama, dilakukan berdua kalau kita nikah awal begitu. Nanti ketika kita punya anak, kita lakukan bersama-sama. Tadinya makan hanya berdua, sekarang jadi rame-rame gitu. Dan enaknya makan tuh kan ketika bareng-bareng. Wah, betul. Sendiri mau mewah juga kurang ya. Iya, kurang hidup. Kurang gitu. hidup momennya ya. Nah, untuk mengantisipasi itu, Bu. Untuk mengantisipasi ya naudzubillah min dzalik kegagalan ketika di pernikahan, memang sebenarnya apa saja sih faktor-faktor yang membuat perpecahan antara suami dan istri atau kegagalan menikah itu terjadi? Faktornya itu yang sering terjadi itu di bidang apa saja, Bu? Supaya teman-teman ini bisa mengantisipasi agar tidak sampai pisah gitu, Bu. Iya. Kalau data di Pengadilan Agama nih ya. Wah, berdasarkan data ini. Riset ya. Memang perceraian itu terjadi mayoritas atau sebagian besar karena faktor ekonomi. Ekonomi. Iya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya, pembacaan saya, itu faktor yang paling mudah untuk dibuktikan. Faktor ekonomi. Makanya dibilang itu nomor 1. Nomor 1 gitu. Entah itu kondisi ekonomi yang tidak baik, atau ekonomi yang berlebihan itu juga berpotensi kan? Jadi tidak hanya kurang ya, Bu? Bukan. Yang berlebihan juga berpotensi juga. Gitu. Jadi
memang betul datanya, angkanya pernikahan perceraian itu terjadi karena faktor ekonomi. Kalau kita kulik lagi ya ekonomi yang kurang ataupun yang berlebihan gitu. Tapi secara faktual ya, misalnya kemudian di situ ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan dalam rumah tangga itu kan tidak hanya dipahami kekerasan yang bersifat fisik, verbal juga, verbal, mental, kemudian kalau secara regulasi ada juga kan kekerasan seksual di dalam perkawinan, pemaksaan, atau disebut juga marital rape gitu ya, pemerkosaan di dalam perkawinan, itu kan bagian dari KDRT. Termasuk juga adalah penelantaran ekonomi. Penelantaran ekonomi juga bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Penelantaran atau juga menghambat akses ekonomi itu juga bagian dari KDRT. Nah, saya kira dua hal itulah yang mewarnai angka perceraian paling tinggi. Nanti kemudian kalau muncul misalnya perselingkuhan segala macam, itu kan bagian dari kekerasan verbal. Pengkhianatan atas komitmen perkawinan itu kan. Nah, hanya nanti itu akarnya. Nanti munculnya dari perselingkuhan itu kan ya ada kekerasan verbal lah, ada kekerasan fisik lah, dan seterusnya. Iya. Jadi banyak faktor yang kemudian menjadi alasan atau pemicu indikator orang-orang ini pisah ya Bu, orang-orang ini divorce. Iya. Nah di antara semua itu yang kita lihat, kalau study case-nya hari ini yang lagi booming itu kan isu-isu perceraian itu naik ketika orang-orang influencer atau artis-artis itu mereka divorce. Padahal mereka kan sebenarnya secara kematangan usia sudah matang, secara finansial yang nggak kurang-kurang, mungkin juga secara pemahaman, ada juga yang tokoh agama bahkan itu juga ya divorce ya Bu ya. Nah di antara kehati-hatian itu tadi, itu kira-kira apa ya? Gimana Gen Z itu mempersiapkan kemantapan ya Bu? Karena kalau dipikir-pikir mempersiapkan finansial, ya orang-orang yang kaya banyak yang divorce, tetap takut lagi jatuhnya. Mempersiapkan secara keilmuan, ya orang-orang yang pintar-pintar juga banyak yang divorce. Sebenarnya titik apa di antara semua itu untuk mengantisipasi kegagalan dalam pernikahan? Itu kemantapannya di titik apa ya Bu kira-kira? Apa nih? Kalau saya ngelihatnya sih, gimana kita melihat institusi perkawinan itu. Jadi cara pandang kita melihat pernikahan itu sebagai apa. Itu menjadi titik poin ya. Apakah pernikahan itu sebatas menjadi fase hidup yang dilalui? Ada kan yang menganggap bahwa menikah itu ya fase hidup saja. Hanya jenjang saja. Jenjang saja yang harus ketika saya sudah selesai kuliah, ketika saya usianya sudah saya menikah. Atau kita menempatkan pernikahan itu sebagai ruang belajar misalnya. Ruang belajar, ruang berekspresi. Nah, gimana kita menempatkan, memandang institusi pernikahan itu dalam hidup kita? Kalau itu sebatas fase, ya formalitas saja menjalani. Ya sudah, jalan aja. Seperti apa sih kalau bahasa orang hari ini tuh robot begitu? Udah kita ikutin aja mengalir. Kayak gitu. Rutinitas biasa aja. Seperti rutinitas. Dan ketika kita sudah tidak tahan dengan situasi pernikahan, ya sudah selesai. Gitu. Tapi kalau memandang itu sebagai sesuatu yang sakral, satu sakral, dua sebagai ruang belajar. Ruang belajar. Nah, ini ruang belajar itu kan kadang kita gagal, kadang kita jatuh, kadang kita nggak paham, kadang kita dapat nilai bagus. Itu kan ruang belajar, dan that's fine gitu. Jadi ada fase misalnya kita sedang tidak nyaman dengan pasangan kita. Itu kan biasa di dalam berelasi. Saya juga mengalami yang begitu-begitu, lagi kesel dengan suami itu ada. Tapi kan ini kan ada, berarti kita sedang ada di fase yang tidak baik-baik saja. Gimana kita balikkan kondisi itu menjadi baik? Ini kan soal gimana sih negosiasi dan kompromi gitu di dalam pernikahan. Dan kalau kita menganggap bahwa institusi perkawinan itu sebagai ruang belajar,
kan ya nggak apa-apa kalau kita lagi pengen lagi marah. Kan nggak apa-apa juga kalau kita lagi salah. Karena memang gitu. sedang belajar. Sedang belajar, gitu. Jadi nggak langsung kemudian memutuskan, ya sudah nggak cocok. No, ya tidak. Dan satu lagi, jenengan tadi sudah men-trigger ingatan saya gitu. Apa itu, Bu? Ya itu soal sakralitas dari pernikahan. Tadi di awal saya bilang, pernikahan itu bukan perjanjian antara aku dan kamu saja. Tapi aku dan kamu yang disaksikan oleh Tuhan. Gitu. Jadi sakralitas ini kan juga harus kita jaga. Jadi kalau kita merasa capek dalam pernikahan, fine. Boleh kok kita istirahat. Istirahatnya bagaimana? Al-Quran tuh sudah kasih jalan loh. Wah, gimana kalau itu? lagi kesel, ya udah kamu bisa sebentar nggak apa-apa. Bisa ranjang, itu kan satu mekanisme untuk mengembalikan situasi pernikahan menjadi kembali baik. Gitu. Itu ada pilihan-pilihan gitu. Kita ngobrol dulu berdua. Kalau nggak selesai, kamu libatkan orang lain, pihak ketiga yang baik tentunya, bukan orang ketiga yang recokin gitu ya. Yang ini berposisi sebagai hakam gitu, yang menjadi pengadil lah ya, menjadi penengah untuk kita. Kalau ini tidak jadi, kalau memang butuh untuk sendiri dulu, ya nggak apa-apa, sendiri dulu. Sehari 2 hari untuk berpikir apa yang perlu diperbaiki dari pernikahan kita. Nah, nanti akan ketemu lagi tuh jalannya. Dinamika seperti itu tuh sering terjadi, dialami. Itu saya kira dialami oleh banyak orang. Dialami oleh banyak orang, dan jalani saja dan nikmati saja. Itu sebagai proses belajar di dalam pernikahan. Tapi kemudian batasan mediasi untuk berdamai kembali setelah konflik itu, kalau dalam konteks kasus beberapa hari yang lalu itu kan kemarin sempat trending. Jadi ada seorang ibu, Bu, di di seberang itu nekat meracuni kedua anaknya yang masih kecil, yang satunya masih balita, satunya masih kecil, karena merasa pasangannya ini, suaminya, itu udah terlilit hutang banyak, naudzubillah, judol, terus melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat fatal lah. Tapi yang dia putuskan bukan mediasi, bukan perdamaian atau apa, malah justru nekat meracuni kedua anaknya sampai meninggal, dan dianya sendiri gantung diri di kosan itu. Itu kan titik dimana betapa ketika salah memilih pasangan itu sampai mungkin entah sebesar apa beban hidup yang dialami, itu sampai melakukan itu. Nah, naudzubillah, untuk sampai tidak memutuskan bunuh diri seperti itu atau memutuskan sekejam itu batasan mediasi kita untuk berdamai ketika sedang bertengkar. Itu gimana ya, Bu? Apakah pisah ranjang itu tadi apa sekadar itu, atau ada tahapan-tahapan yang kemudian untuk memutuskan sampai titik damai apa? Bagaimana kalau nanti misalnya suaminya keterlaluan misalnya, atau lain-lain, itu batasannya sampai di mana ya, Bu, mediasinya, cara mediasi? Kalau masalah keluarga ini kan sebenarnya masalah personal ya, antar pasangan gitu. Nah, sebaiknya langkah pertama ini memang diselesaikan secara berdua. Berdua dulu. Berdua. Ini dinamikanya luar biasa. Yang satu pengen ngomong, yang satu kagak mau gitu. Ini terjadi nih, ini banyak terjadi seperti itu gitu. Tapi kan berusaha untuk menemukan titik temu itu tidak ada batasnya gitu. Nah, tapi misalnya dalam kondisi menyelesaikan berdua ini sudah tidak mungkin ketemu jalannya, kita memang perlu melibatkan orang lain. Bisa orang tua, bisa teman, bisa profesional. Oh, jadi masalah dikit itu jangan langsung ke orang tua ya, Bu? Jangan dong, kasihan. Jangan, kita selesaikan berdua dulu, karena yang paling tahu persoalan kita itu kan kita berdua gitu. Bergeser ke pihak ketiga ini kalau memang kita sudah merasa tidak mampu untuk menyelesaikan berdua. Maka di dalam perkawinan itu kan kenapa harus ada saksi, kenapa harus wali. Itu kan konteksnya itu untuk berkontribusi, untuk ikut di dalam proses penyelesaian kalau ada sesuatu hal yang tidak diinginkan di dalam proses pernikahan. Maka
posisi wali dan saksi itu seperti itu, Mas. Harusnya perannya itu sedalam itu. Maksudnya tuh ke sana. Jadi kalau ada sesuatu hal di dalam keluarga dan tidak bisa diselesaikan, ya paling tidak mereka inilah orang pertama yang harus turut serta di dalam menyelesaikannya, mendamaikan. Tapi tidak selalu orang tua, bisa siapa saja. Tadi saya menyebut misalnya profesional. Oh iya, psikiater, psikolog atau mediator ya. Mediator itu juga profesi ya. Itu juga memungkinkan gitu. Dan tokoh ulama mungkin, Bu? Sangat mungkin. Itu di masyarakat kita mereka masih sangat taat kan dengan tokoh agama di pedesaan terutama ya. Banyak yang kemudian lari ke mereka untuk minta tausiah, minta petunjuk, minta penguatan segala macam begitu. Jadi ini pilihan-pilihan yang sebenarnya bisa dilakukan gitu untuk memperbaiki kondisi keluarga. Oh iya. Tapi saya tidak bisa maidu ya bahasa Jawanya ya dengan kondisi yang hari ini gampang sekali putus asa. Karena memang kan serangan eksternal yang tadi Mas Feby bilang, media sosial. Distraksinya terlalu banyak. Terlalu kuat gitu. Jadi memang kita secara mental juga harus kuat juga. Kita harus ada boundaries gitu. Apa yang boleh masuk ke dalam alam pikiran kita, apa yang tidak. Oh, kita memfilter ya, Bu? Kita harus filter juga. Bisa gila kalau kita masukin dalam pikiran kita. Dan itu saya alami gitu ketika kita kan nggak mungkin juga menutup mulut sebanyak orang sebanyak itu kan. Yang bisa kita lakukan kan menutup telinga kita. Kita hanya punya 2 tangan untuk menutup telinga. Kalau menutup mulut mereka, nggak cukup tangannya. Tangan kita tidak cukup. Jadi kita harus ada boundaries juga gitu. Dengan diri kita harus ada batasan, dengan orang lain juga harus ada batasan. Ketika kita memang sudah tidak mampu untuk bertahan, kita minta pertolongan. Jangan malah kayak kasus yang kemarin langsung kasihan banget ya, Bu. Iya, masalahnya selesai karena dia meninggal gitu. Tapi kan itu menyisakan luka yang luar biasa untuk keluarga. Gitu. Betul. Oke, mungkin ada satu hal yang ingin kami tanyakan terkait kemampuan basic dalam mengobrol di menikah tadi ya, Bu. Kemampuan basic dalam untuk menyelesaikan pertikaian, menyelesaikan masalah konflik di rumah tangga supaya bisa ngobrol kembali. Itu kan tadi Bu Muflihah nyepil juga tentang pentingnya satu pengen ngomong, satu juga pengen ngomong. Nah, semua orang baik suami ataupun istri itu sangat pintar sekali kalau disuruh bicara ya, Bu. Suruh ngomong itu pintar. Tapi jarang sekali orang itu belajar menjadi pendengar yang baik. Nah, seberapa penting, Bu, menjadi pendengar yang baik dia berperan sebagai suami ataupun berperan sebagai istri di dalam rumah tangga? Iya, ini filosofinya kan kenapa kita punya 1 mulut dan 2 telinga. Nah, iya. Itu artinya kan memang kita diminta untuk lebih banyak mendengar ketimbang berbicara. Dan mendengar itu bukan hal yang mudah ya. Sulit itu, Bu. Iya. Bagi orang kayak mudah aja dengerin orang cerita diem. Nggak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu. Kita mendengar aja kan pengennya nimpalin. Kita pengennya juga, aku juga bisa ngomong begitu, gitu. Itu dalam konteks umum ya. Nah, di dalam keluarga tuh saya kira juga ini soal kesalingan saja, Mas ya. Soal gantian saja. Ini karakter dan tipikal laki-laki dan perempuan itu kan secara sosial kan berbeda juga ya. Jadi ada anekdot di sosial media tuh saya sering baca begini. Paling enak tuh curhat dengan suami gitu. Nggak bakalan dibocorin. Jangankan dibocorin, denger aja tidak. Iya kan? Betul. Nah, itu kan sebuah satir gitu ya. Itu yang memang benar adanya. Dalam beberapa hal benar. Tetapi itu menurut saya itu bukan soal jenis kelamin ya. Yang perempuan juga ada tipikal yang seperti itu. Itu saya kira soal konstruksi sosial tentang laki-laki dan tentang perempuan gitu ya. Jangankan dibocorin, denger aja enggak. Iya, jangan dibocorin, denger aja kagak gitu. Nah, itu ya balik ke pertanyaan Mas Feby tadi gitu. Bahwa skill mendengar itu adalah salah satu yang harus dimiliki oleh masing-masing pasangan. Dan itu soal gantian, Mas. Gantian ya.
saya bilang di pernikahan itu kan soal gantian saja. Ada satu waktu kita yang berbicara, suami yang menjadi pendengar. Satu waktu ketika suami lagi ingin bicara, ya kita jadi pendengar. Jangan maksa dua-duanya ngomong gitu. Dan kesadaran itu ya, kesadaran bahwa di dalam pernikahan itu adalah soal gantian, soal kesalingan, soal saling kerjasama. Itu saya kira modal dasar yang harus dimiliki, kesadaran dasar ya, yang harus dimiliki oleh masing-masing pasangan. Ini kesalingan, bukan hegemoni, betul. Bukan pemaksaan. Jadi siapa yang punya potensi, siapa yang punya kesempatan, itu bisa kita dulukan gitu. Dan satu waktu kita bergantian saja. Nah ini terdengar sederhana tapi sulit untuk dipraktikkan, Bu, untuk gantian ini, karena bagaimanapun praktiknya pada umumnya itu yang lebih sering bercerita adalah istri. Suami kan jarang cerita, Bu, karena bagi sebagian laki-laki Gen Z hari ini yang generasi milenial juga katakan kan laki-laki tidak bercerita. Tapi tiba-tiba tipes. Dia ada masalah apa, diam, diempat sendiri, dirasakan sendiri, nggak mau, gengsi mau cerita itu, Bu. Ya, kalau boleh saya bilang putus mata rantai itu sekarang. Gitu ya, Bu ya? Iya. Karena sebenarnya juga laki-laki kan perlu bicara juga. Laki-laki saya tanya ke mahasiswa saya ketika saya ngajar hukum keluarga dan gender. Gimana rasanya menjadi laki-laki yang tidak boleh menangis? Bagaimana rasanya menjadi laki-laki yang tidak boleh sambat? Iya. Dan itu menyiksa mereka. Beban sekali, Bu. Iya, itu dia. Makanya putus mata rantai itu. Jadi mau laki-laki mau perempuan, beri skill yang sama untuk berbicara dan untuk mendengar. Dan soal bagaimana menggunakan skill itu, sekali lagi soal gantian. Jadi jangan dibuat pakem bahwa laki-laki tidak bicara, tahu-tahu bunuh diri. Kan gitu. Dan perempuan yang banyak bicara, nggak mau mendengar, jangan. Jadi ini adalah skill yang harus dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Saling melengkapi. Saling melengkapi, dan bagaimana menggunakannya itu soal gantian. Bersama-sama, siapa mendengar, siapa. Ya itu kelihatannya sederhana gitu ya. Tapi menurut saya memang persoalan konstruksi gender itu menjadi bagian yang perlu kita sama-sama tata kembali gitu. Bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah sama-sama makhluk intelektual, makhluk biologis, sama-sama makhluk ekonomi, betul. Dan mereka harus punya skill yang sama gitu dalam kehidupan. Jadi buat teman-teman cowok ya, putus rantai laki-laki tidak bercerita. Memang ada kalanya cowok juga butuh dipuk-puk ya, Bu, butuh dipeluk ya, butuh di deep talk juga. Betul. Oh, ya. Putus rantai itu ya, Bu ya. Harus diputus. Laki-laki juga perlu bercerita. Laki-laki boleh juga ngeluh, boleh sambat. Boleh ya, Bu, nggak usah pride harga diri daripada menyiksa ya. Dan itu dimulai dari keluarga loh, guys. Jadi nilai-nilai seperti itu tuh harus diinternalisasi. Bisa kita internalisasi itu sejak dari keluarga gitu. Jadi bagaimana kamu membentuk anak laki-laki, membentuk anak perempuan, itu kan dimulai dari keluarga. Betul. Bukan di jalanan. Tapi dari keluarga. Bagaimana menjadi laki-laki yang baik, yang bertanggung jawab. Karena lingkungan terdekat di keluarga. Ya, kita belajar menangis, kita belajar mencaci, itu dari keluarga. Ngena sekali ini, Bu. Iya. Terakhir, Bu, ya. Untuk fenomena yang hari ini terjadi juga, itu ketika orang-orang berpacaran, itu effort dalam menjaga hubungan cowok dan cewek itu mungkin terbilang geli ya, Bu. Menjaga hubungan zaman pacaran itu mereka cukup kirim pap misalnya. Jadi lagi di mana minta pap gitu, pap, foto-foto. Ataupun untuk menjaga hubungan lain dengan cara video call 24 jam, Bu. Jadi mau apapun aktivitas tuh video call tetap nyambung itu. Nah, itu adalah contoh-contoh menjaga hubungan ketika era pacaran ya, Bu ya. Apakah itu berguna, Bu, untuk nantinya juga skill menjaga hubungan pernikahan? Itu yang pertama. Sama sebenarnya bagaimana sih
untuk menemukan definisi orang yang tepat dan waktu yang tepat untuk menikah, Bu? Ya, kalau yang pertama tadi soal bahan bakar ya. Bahan bakar berelasi, saya kira dalam relasi apapun, bahan bakar itu tetap harus ada. Nah, mau orang pacaran, saya tidak menyebut pacaran itu boleh atau tidak ya. Tetapi dalam berelasi, itu bahan bakarnya tuh harus ada. Saling memberi, saling memuji. Itu kan tergantung bahasa. Betul, love language-nya itu seperti apa. Masing-masing, ya masing-masing berbeda. Itu silahkan saja diadaptasikan. Tapi buat saya kalau yang sampai 24 jam video call, ya itu fenomena hari ini. Kalau dengan kacamata saya tentu aneh ya. Tapi untuk anak hari ini saya nggak bisa menjudge ya. Saya tidak bisa menjudge. Nah, yang pertanyaan kedua soal menikah yang tepat, gimana? Waktu yang tepat atau orang yang tepat, gimana menemukan itu? Ya itu dua-duanya harus ya. Harus. Menikah dengan orang yang tepat di waktu yang tepat gitu. Itu dua-duanya harus. Kalau ketemu dua-duanya tuh keren begitu. Nah, tetapi kalau pun harus bukan memilih ya seperti itu kan sesuatu yang harus diikhtiari gitu. Iya. Diikhtiari bagaimana kita bisa menemukan orang yang tepat di waktu yang tepat. Orang yang tepat berarti kita, kalau bahasa agamanya, ya kamu perbaiki diri dulu. Muhasabah ya. Nanti kamu juga akan mendapatkan pasangan yang itu adalah cerminan dari dirimu. Gitu. Waktu yang tepat, ya kalau waktu yang tepat kan kita juga yang menentukan sejauh mana kesiapan kita untuk menikah dan kemudian kita memutuskan, yes hari ini saya akan menikah. Dan itu kan persiapannya tadi yang udah kita diskusikan ya, betul. Soal finansial, mental, spiritual, dan persiapan-persiapan teknis ya, soal komunikasi, soal manajemen konflik, mengelola keuangan segala macam. Gitu. Jadi memang sambil jalan ya pasti akan menemukan orang yang tepat. Sambil belajar juga nanti mungkin akan tiba saatnya, waktu juga yang tepat. Terakhir Bu, mungkin minta berikan closing statement untuk teman-teman Gen Z yang mau menikah ini supaya tidak takut menikah, supaya berani untuk memutuskan menikah itu tidak semenakutkan itu, bahwa menikah itu memang ibadah. Closing statement dari Bu Muflihah untuk teman-teman Gen Z. Ya, saya berangkatnya dari keluarga ya. Di keluarga ini kan sebenarnya ruang yang aman dan nyaman untuk bertumbuh gitu. Dan perkawinan itu atau pernikahan itu menjadi pintu masuknya. Nah, kalau Anda pengen punya keluarga yang nyaman dan aman untuk bertumbuh, ya pernikahan sebagai pintu masuk harus dipersiapkan dengan baik. Persiapan dengan baik. Marriage readiness. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Muflihah untuk waktu dan wejangan serta perspektifnya yang sangat menarik. Banyak hal yang baru kami temui dan baru kami dengar dari kacamata Bu Muflihah dalam memandang suatu pernikahan. Suatu kehormatan bisa ngobrol dengan Bu Muflihah di sini. Kita akhiri teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.